Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sensor gas kelas tab A yang beranggotakan saya Ahmad Satria, saya Pipit Indah Pratiwi, saya W.A. Rasiwandari, saya Yogi Kurniawardana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sensor gas, mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, perakitan komponen, kalibrasi, validasi, serta uji kinerja. Di sini saya menjelaskan mengenai latar belakang kegiatan. Perencanaan dibuatnya alat sensor ini didasarkan oleh panduan mengenai instrumen ukur elektrik yang disampaikan oleh dosen kami tercinta dari mata kuliah instrumentasi, yaitu Bapak Dr. Marlita Lambanua, STP MSc. Penugasan ini adalah salah satu kegiatan yang berkaitan langsung dengan jurusan teknik pertanian. Pemenuhan tugas ini merupakan salah satu upaya kami dalam pelatihan dan juga pengembangan teknologi yang berguna bagi jurusan teknik pertanian. Contohnya pada sensor gas ini dapat digunakan dalam penelitian, yaitu dapat mendeteksi konsentrasi gas yang mudah terbakar di udara karena sensitivitasnya yang tinggi dan waktu respon yang cepat, sehingga pengukuran pun dapat dilakukan dengan cepat. Sensor yang kami gunakan yakni sensor gas yang bertipe MQ2. Salah satu sensor MQ2 ini adalah salah satu sensor yang sensitif terhadap asap rokok. Bahan utama sensor ini adalah SnO2 dengan konduktivitas rendah pada udara bersih. Jika terdapat kebocoran gas, konduktivitas sensor menjadi lebih tinggi dan output membaca sebagai tegangan analog. Sensitivitas sensor gas ini dapat disesuaikan dengan potentiometer. Sensor dapat mengukur konsentrasi gas udara terbakar dari 300 sampai 10.000 sensor ppm dan dapat beroperasi pada suhu min 20 sampai 50 derajat Celcius dan mengkonsumsi kurang dari 150 mA pada 5 volt. Tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai wujud pemenuhan tugas kami dalam mata kuliah instrumentasi, lalu sebagai media kami dalam menyalurkan pemahaman kami kepada masyarakat luas yang ingin mempelajari mengenai sensor ini. Sedangkan manfaat dari kegiatan ini adalah selain untuk menambah wawasan dan memenuhi salah satu syarat lulusnya mata kuliah instrumentasi, yaitu agar mahasiswa dapat membuat suatu alat untuk mendeteksi adanya kebocoran gas baik pada rumah maupun industri, serta agar mahasiswa dapat mengoperasikan sensor gas dengan menggunakan microcontroller dan mendeteksi gas mudah terbakar lainnya seperti H2, LPG, CH4, alkohol, asap, atau propen. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai alat dan bahan. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang diperlukan dalam pembuatan sensor gas. Komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan sensor gas, yang pertama ada LCD, yang kedua ada botol sebagai tabung, yang ketiga ada papan rangkaian, lalu ada kabel jumper, ada sensor gas, ada MMC, RTC, Arduino Uno, dan yang terakhir ada korek gas. Komponen yang pertama yaitu papan rangkaian atau breadboard. Papan rangkaian digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika dengan lapisan jalur konduktornya. Lubang papan rangkaian terbuat dari bahan tembaga pada bagian dalam dan plastik pada bagian luar. Selanjutnya ada LCD atau Liquid Crystal Display. LCD adalah salah satu jenis display elektronik yang berfungsi sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka, ataupun grafik. Selanjutnya ada Arduino Uno.
Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari Wiring Platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Komponen yang berikutnya yaitu sensor gas. Di sini kami menggunakan sensor gas tipe MQ2. Sensor MQ2 adalah sensor yang berguna untuk mendeteksi kebocoran gas. Jika terdapat kebocoran gas, maka konduktivitas pada sensor menjadi lebih tinggi. Komponen yang selanjutnya yaitu MMC atau modul microSD card. Modul microSD merupakan modul untuk mengakses microSD untuk pembacaan maupun penulisan data dengan menggunakan sistem antarmuka SPI atau Serial Parallel Interface. Selanjutnya RTC atau Real Time Clock. RTC atau biasa disebut juga dengan jam waktu nyata adalah jam elektronik berupa chip yang dapat menghitung waktu mulai detik hingga tahun dengan akurat dan menjaga atau menyimpan data waktu tersebut secara real time. Komponen yang selanjutnya yaitu kabel jumper. Kabel jumper adalah suatu istilah kabel yang berdiameter kecil yang di dalam dunia elektronika digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan dapat juga untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Pada praktikum kali ini kita menggunakan dua jenis kabel jumper, yaitu male-male dan male-female. Selanjutnya yaitu botol. Botol digunakan sebagai tempat tabung gas atau tempat masuknya gas, di mana di dalam botol ini adalah ruang hampa, sehingga gas yang digunakan tidak mudah menguap dan memudahkan dalam melakukan percobaan. Selanjutnya ada korek gas. Korek gas merupakan bahan yang sangat penting karena korek gas merupakan sumber gas pada praktikum kali ini. Kemudian yang terakhir ada box. Box digunakan sebagai tempat untuk menempatkan komponen-komponen seperti LCD, papan rangkaian, RTC, MMC, dan yang lainnya agar rapih dan tidak tercecer. Ini saya akan merakit komponen-komponen yang digunakan untuk menjadi sebuah alat pendeteksi gas. Sebelumnya saya akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini pertama ada breadboard dan box, kemudian ada Arduino, kemudian ada sensor gas MQ2, kemudian ada RTC, selanjutnya ada LCD, kemudian ada MMC dan SD card di dalamnya, serta ada tabung yang digunakan untuk uji coba, serta korek gas yang digunakan. Dan juga ada kabel jumper male-male dan male-female. Pertama kita akan menyambungkan pin 5 volt dari Arduino ke plusnya breadboard. Kemudian pin ground ke minusnya breadboard. Kemudian kita akan menyambungkan pin SDA SCL dari Arduino ke breadboard lagi. Ini pin SCL, dan ini pin SDA. Selanjutnya kita nyambungkan pin ground lagi dari Arduino ke minus breadboard yang di sebelahnya, dan bikin jalur VCC atau 5 volt dari breadboard sebelah yang sebelah sana ke sini.
selanjutnya saya akan menyambungkan LCD dimulai dari di sisi, akan disambungkan ke 5 volt, kemudian ada ground, kita sambungkan ke pin minus, kemudian ada pin SDA, kita sambungkan ke pin SDA, kemudian ada SCL, kita sambungkan ke pin SCL. Ketiga, kita akan menyambungkan RTC mulai dari pin VCC ke 5 volt, kemudian ada pin ground ke minus atau ground Arduino, kemudian ada pin SDA, kita colokkan ke pin SDA, kemudian ada pin SCL, kita colokkan juga ke pin SCL. Selanjutnya ada MMC yang akan kita sambungkan. Pertama ada pin VCC ke 5 volt, kemudian ada ground, ke pin ground, kemudian ada MISO ke pin 12, dan pin MOSI ke pin 11, dan ada pin SCK ke pin 13, ada pin CS ke pin 4. Dan yang terakhir ada sensor gas MQ2. Kita mulai dari pin VCC, kemudian ada pin ground dan pin A0. VCC akan kita masukkan ke pin 5 volt, kemudian ground ke ground, dan yang terakhir ke pin A0. Jika ditampilkan menggunakan FreeSync, kurang lebih skematik dari sensor gas yang telah dirakit adalah sebagai berikut.
kalibrasi merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Tujuan kalibrasi adalah untuk mencapai ketertelusuran pengukuran pada saat kalibrasi. Percobaan dilakukan selama 30 detik dan dalam memasukkan gas ke dalam media atau botol dengan interval waktu 2 detik. Kalibrasi dilakukan dengan pengambilan 15 sampel dengan 3 kali pengulangan. Berikut saya akan menampilkan cara kalibrasi. Yang pertama yaitu menghidupkan dulu komponen-komponennya, kemudian masukkan sensor ke dalam tabung atau botol. Setelah itu kita masukkan gas selama kurang lebih 2 detik. Ini 2. Dan kita tunggu hasilnya. Validasi diartikan sebagai suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur kerja, atau mekanisme yang digunakan dalam sebuah kegiatan sudah mencapai hasil yang diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan cara memvalidasi sensor gas. Yang pertama, masukkan sensor ke dalam tabung atau botol, lalu tutup. Setelah itu, masukkan gas dari korek melalui lubang pada tabung. Pada validasi kali ini, saya melakukan percobaan dengan waktu 3 detik. Setelah 3 detik, tutup tabung dan catat hasil data yang keluar dari monitor LCD. Dalam proses validasi, diambil 15 sampel dengan interval waktu 3 detik dan pengulangan selama 3 kali. Cara validasi sebenarnya sama dengan cara kalibrasi, hanya saja yang membedakan pada sintak validasi ditambahkan rumus yang didapatkan dari data yang diperoleh pada saat proses kalibrasi. Uji kinerja adalah pengujian alat untuk menilai keakuratan serta kestabilan pada sebuah alat setelah melewati tahap kalibrasi dan validasi. Proses uji kinerja sama dengan proses kalibrasi dan validasi. Hanya saja yang membedakan pada proses uji kinerja dilakukan 5 percobaan dengan waktu yang berbeda. Di sini saya melakukan percobaan dengan waktu 20 detik. Pertama, siapkan timer. Lalu masukkan gas ke dalam tabung selama 20 detik. Setelah 20 detik, amati data yang keluar, lalu catat hasil data tersebut selama 2 jam. Lakukan pengulangan dengan waktu memasukkan gas yang berbeda, yaitu 0, 5 detik, 10 detik, 20 detik, dan 30 detik. Dan ini merupakan hasil rangkaian sensor gas kelompok 4. Di sini terdapat alat-alat yang digunakan dalam rangkaian sensor seperti LCD, breadboard, MMC, RTC, Arduino, dan lainnya. Di sini juga terdapat botol serta korek yang digunakan untuk mengambil sampel. Di kalibrasi ini kami menggunakan 15 sampel data dan dengan masing-masing 3 kali pengulangan. Selanjutnya, cara mengambil sampelnya yaitu dengan waktu interval 2 detik. Sehingga waktu yang kami jadikan sampel adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, dan 30. Setelah mengambil sampel dengan waktu tersebut didapatlah hasil atau datanya. Kemudian kami catat atau ditulis di Excel yang kemudian dibuat grafik. Nah, grafik ini menunjukkan bahwasannya ada kenaikan data di setiap intervalnya. Yang dapat disimpulkan dari grafik ini adalah rangkaian sensor gas yang kami buat sudah dapat membaca atau mendeteksi adanya gas yang dihasilkan oleh korek bensol. Selanjutnya, setelah grafik terbuat, maka muncul rumus Y sama dengan 913,86 X min 4387,5.
dengan R kuadrat sama dengan 0,9372. Nah, rumus ini yang kemudian dimasukkan ke dalam sintak untuk melakukan langkah berikutnya, yakni validasi. Berikut ini adalah data hasil validasi dari kelompok kami, yaitu sensor gas. Kami menggunakan 15 konsentrasi yang masing-masing konsentrasinya diulang sebanyak 3 kali percobaan. Kemudian kami jumlahkan lalu kami rata-ratakan. Berikut adalah grafik data validasi dari sensor kami. Untuk sumbu X adalah waktu per detik yang kami gunakan saat percobaan, dan untuk sumbu Y adalah banyaknya konsentrasi atau ppm yang digunakan saat percobaan. Selanjutnya adalah grafik yang kedua. Grafik yang mana sumbu X-nya adalah waktu atau detik, dan sumbu Y-nya adalah nilai dari rata-rata dari hasil percobaan sensor. Kemudian yang terakhir adalah grafik yang mana sumbu X yaitu banyaknya konsentrasi atau ppm, dan sumbu Y yaitu nilai rata-rata dari hasil percobaan sensor. Nah, dapat kita lihat dari ketiga grafik tersebut bahwa grafik tersebut mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Ini merupakan hasil grafik uji kinerja pada waktu 0 detik. Pada percobaan 0 detik dilakukan selama 2 jam dan diperoleh data sebanyak 120 data. Dapat dilihat pada grafik bahwa pada saat 0 detik, grafik tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Hal ini dikarenakan tidak ada gas yang terdeteksi oleh sensor sehingga sensor selalu dalam keadaan stabil. Selanjutnya yaitu percobaan yang kedua pada waktu 5 detik. Sama seperti sebelumnya, pada percobaan yang kedua ini kami melakukan selama 2 jam dan diperoleh data sebanyak 120 data. Dapat dilihat di grafik bahwa pada waktu 5 detik, sensor tetap dalam keadaan stabil. Mungkin hal ini dikarenakan karena sensor sedang berada dalam keadaan jenuh. Percobaan yang ketiga yaitu pada waktu 10 detik. Sama seperti sebelumnya, percobaan pada waktu 10 detik ini dilakukan selama 2 jam dan diperoleh data sebanyak 120 data. Seperti yang kita lihat pada grafik bahwa di menit-menit pertama sensor masih dalam keadaan tidak stabil atau masih sering terjadi penurunan dan kenaikan. Namun di menit-menit pertengahan sensor mulai stabil yaitu dengan angka 3000 sampai dengan 6000 per menitnya. Percobaan yang keempat yaitu dengan waktu 20 detik. Sama seperti sebelumnya, pada percobaan kali ini dilakukan selama 2 jam dan diperoleh data sebanyak 120 data. Seperti yang terlihat pada grafik bahwa pada percobaan di 20 detik ini, sensor sangat tidak stabil atau mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat drastis. Namun pada saat menit-menit terakhir, sensor mulai stabil, yaitu menunjukkan pada angka 9.000 sampai dengan 12.000. Selanjutnya yaitu percobaan yang terakhir pada waktu 30 detik. Sama seperti sebelumnya, percobaan kali ini dilakukan selama 2 jam dan diperoleh data sebanyak 120 data. Dapat dilihat pada grafik bahwa menit-menit pertama pada percobaan selalu menghasilkan angka-angka yang tidak stabil, yakni banyak terjadi kenaikan dan penurunan. Namun pada menit-menit pertengahan, sensor mulai stabil, yakni menunjukkan angka 10.000, dan seiring berjalannya waktu, gas yang terdeteksi oleh sensor semakin menurun, yakni hingga mendekati angka 0. Dan berikut adalah grafik dari 5 percobaan uji kinerja yang telah dilakukan. Pada warna oranye, itu menunjukkan grafik pada 0 detik,
warna abu-abu grafik pada 5 detik, warna kuning grafik pada 10 detik, warna biru grafik pada 20 detik, dan warna hijau grafik pada 30 detik. Kesimpulan, setelah melakukan pembuatan rangkaian sensor gas, yang dapat kami simpulkan adalah rangkaian sensor yang telah kami buat atau rangkai kini telah berjalan normal yang sesuai dengan prosedur, yakni rangkaian sensor kami dapat mendeteksi gas yang dihasilkan korek bensol dan langsung terbaca di layar LCD. Tak hanya itu, kami juga melalui banyak prosedur sebelum sensor gas kami mendeteksi gas dengan akurat. Yang pertama ada kalibrasi. Tujuannya adalah untuk mencapai ketertelusuran pengukuran. Setelah melakukan kalibrasi, dilanjutkan dengan validasi yang bertujuan untuk melakukan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa setiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam sebuah kegiatan sudah mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, langkah yang terakhir yakni uji kinerja. Uji kinerja di sini untuk menilai keakuratan serta kestabilan pada suatu alat setelah melewati tahap kalibrasi dan validasi. Mungkin cukup sekian video dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.